Shalom, selamat pagi. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya. Saya percaya kita hadir di tempat ini mempunyai satu tujuan, yaitu hanya untuk menyembah Tuhan. Amin. Kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau membawa setiap ucapan syukur kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Saya mau coba bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Roh-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan, karena Kau baik bagi kami Tuhan Yesus. Di atas pujian ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian sekali lagi di seluruh hati kita. Kita katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Lebih syukur kita nyatakan, hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Lebih syukur lagi. Rasakan kehadiran
Yesus. Segala dalam hidup tetap berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagi siapa? Amin. Ku kan percaya dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Yesus Kau dalam hidup, berbesar berjaya untuk selamanya. Yesus Kau dalam hidup, berbesar berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, ku kan percaya darimu. Yesus senantiasa dengan siapa? Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Yeah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini kita merayakan hari Sabatnya Tuhan, di mana Tuhan setelah mati bagi setiap kita, Dia bangkit bagi setiap kita untuk menyelamatkan setiap umat yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini saya memberi tema firman Tuhan tentang kesabaran. Kesabaran, Bapak Ibu berbicara tentang kesabaran, tentu membicarakan atau mengatakannya adalah hal yang mudah. Tetapi ketika kita melakukannya, bukanlah perkara yang mudah. Karena itu saya mau mengajak setiap kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-12. Kita akan membacanya bersama-sama dengan suara yang keras, supaya firman Tuhan hari ini boleh terus melekat dalam hidup kita. Kita katakan 1, 2, 3. Amin. Dikatakan Bapak Ibu, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita melihat ketika ada seorang anak kecil, orang itu masih kecil, masih mungkin dikatakan masih balita, orang tua berkata, "Nak, cepatlah kau besar, nak, supaya kau bisa membantu kami orang tuamu."
Lantas Bapak Ibu, ketika anak ini sudah besar, ya, orang tua ini berkata, "Nak, aduh, cepatlah kau kerja, Nak, supaya bisalah kau bantu ekonomi keluargamu," katanya, ya, Bapak Ibu. Ketika anak ini sudah besar, lalu orang tuanya berkata lagi, "Nak, aduh, kapan kau dapat pekerjaan supaya tadi sudah pekerjaan, kapan kau nikah?" katanya sekarang, ya. "Aduh, kapan kamu nikah supaya mama mau lihat kamu menikah," ya. Sudah menikah Bapak Ibu. Orang tuanya berkata, "Aduh, kapan kamu punya anak?" gitu kan. Setahun 2 tahun kemudian udah punya anak, berkata lagi, "Aduh, kapan kamu punya anak perempuan?" Udah punya anak laki-laki, minta lagi anak perempuan. Wah, seterusnya Bapak Ibu. Artinya tidak ada batasnya untuk terus meminta dan ingin cepat-cepat untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita juga seperti demikian. Kita ingin mengalami hal yang cepat-cepat, ingin mengalami hal yang terburu-buru. Seringkali kita ingin mendapatkan sesuatu dengan cepat, dengan instan. Tak jarang Bapak Ibu kita melihat mie instan semakin banyak rasanya. Kenapa Bapak Ibu? Karena banyak orang selalu mengharapkan yang instan, ya Bapak Ibu. Karena kenapa Bapak Ibu? Yang instan itu biasanya lebih enak, ya. Tetapi biasanya juga yang instan itu tidak bertahan lama. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kesabaran, ya. Kesabaran adalah sesuatu yang mudah dikatakan, tetapi untuk melakukannya butuh perjuangan yang sulit, butuh usaha yang sulit. Ketika kita menasihati orang lain, wah sabarlah. Ketika kita melihat ada orang lain hidup kesusahan, kita berkata sabar, ya kan? Sabar. Tetapi ketika hal itu mengena dalam hidup kita, aduh, kenapa hal ini terjadi? Kenapa hal ini mengena dalam hidup saya, ya kan? Nah, Bapak Ibu, kesabaran mudah dilakukan saat semua berjalan sesuai dengan rencana kita. Ketika kita membuat rencana dan apa yang terjadi sesuai dengan rencana kita, semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan lancar, semua berjalan tanpa halangan. Lantas kita berkata, memang setiap kita ini harus sabar menjalani setiap kehidupan. Ya memang. Kenapa? Karena semua berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan apa yang kita mau, sehingga kita berkata sabar, bisa kita melakukannya dengan mudah. Tetapi saudaraku, ketika keadaan tidak seperti yang kita harapkan, maukah kita tetap bersabar? Maukah kita tetap bersabar ketika ketika apa yang sudah kita rencanakan ternyata tidak berjalan seperti yang kita inginkan? Malah sebaliknya, apa yang kita harapkan tidak terjadi. Apa yang tidak kita harapkan terjadi atas hidup kita, saudaraku. Maukah kita tetap berkata sabar? Maukah kita tetap berkata tetaplah berharap kepada Tuhan? Saudara-saudaraku, seperti yang saya katakan, bahwa kesabaran itu akan diuji ketika kita mengalami satu kesulitan, ketika kita mengalami yang namanya kesesakan. Saudaraku, ketika kita mengalami kesesakan secara ekonomi, ketika kita mengalami kesesakan, kesulitan secara ekonomi, ketika kita melihat bahwa keadaan ekonomi kita tidak juga kunjung naik, ketika kita melihat bahwa usaha yang kita kerjakan juga belum menghasilkan buahnya, ketika hal itu terjadi atas hidup kita, kesulitan dan kesesakan mengena dan menimpa hidup kita, saudara-saudaraku yang terkasih,
maukah kita tetap bersabar pada Tuhan? Mungkin saudara sudah melakukan, mungkin saudara sudah melaksanakan apa yang sudah saudara tahu. Tetapi saudara berkata dalam hati saudara, mengapa keadaan saya tetap sama dari dahulu, sekarang, dan mungkin sampai selama-lamanya? Saudara-saudaraku, bisa saja saudara juga menghadapi situasi yang sulit, menghadapi kesesakan, situasi yang sulit ketika saudara ada di dalam lingkungan saudara. Ketika saudara melihat ada tetangga yang menjengkelkan saudara. Ya. Mungkin saudara melihat ada seorang atau satu keluarga tetangga di mana saudara hidup, di mana saudara tinggal. Saudara mempunyai tetangga yang mungkin menjengkelkan saudara, ya kan? Malam-malam misalkan Bapak Ibu, orang sudah tidur, anak-anak Bapak Ibu sudah tidur, tiba-tiba tetangga bikin pesta, bikin musiknya sampai volume full, ya kan? Padahal sudah malam, ya Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu merasa terganggu. Padahal Bapak Ibu sudah ingin capek, ingin istirahat, tetapi mungkin karena tetangga yang menyebalkan itu tidak sadar dengan apa yang dia lakukan, Bapak Ibu. Sehingga mereka senantiasa mengganggu kehidupan keluarga. Mungkin saudara mengalami hal itu. Tetangga itu menjengkelkan. Bapak Ibu, saya pernah hidup dalam satu kos-kosan, ya, baru pertama kali menikah. Bapak Ibu, sama seperti Indra sama saya juga mengalami hal itu. Suatu saat Bapak Ibu, saya hidup dalam satu kos dengan istri dan anak-anak saya. Waduh, itu saya punya tetangga di kos itu. Sepertinya Bapak Ibu dia tidak punya pendengaran. Hari sudah larut malam, sudah jam 10, sudah jam 11. Saya berharap, oh mungkin kalau saya tunggu 1 jam kemudian dia akan pergi masuk ke dalam rumah dan segera tidur. Saya tunggu setengah jam, nggak berhenti-berhenti. Saya tunggu 1 jam, malah makin ribut Bapak Ibu. Aduh, kapan ini selesainya? Ada hati ingin memberontak Bapak Ibu. Ada hati ingin berkata yang kasar. Tetapi saya memutuskan untuk menahan diri dan datang pada keesokan harinya Bapak Ibu sambil membawa oleh-oleh bagi tetangga itu, Bapak Ibu, ya. Saya berkata, Bu, Pak, ini ada sedikit makanan, saya bilang. Oh, terima kasih Pak, terima kasih. Iya, sama-sama, saya bilang. Tapi Bu, saya bilang, ada tapinya, ya kan? Kasih hadiah tapi ada tapinya. Tapi Bu, saya bilang, suara kemarin malam terlalu mengganggu sehingga anak saya kasihan, terganggu, jadi nangis. Saya bilang, oh iya ya, oh tuh, Nah, suaramu itu besar banget. Padahal bukan suara mama, suara dianya yang besar. Mungkin saudara mengalami situasi yang menjengkelkan, saudaraku, dalam lingkungan saudara. Atau mungkin saudaraku, engkau di dalam hubungan suami istri, engkau di dalam menjalin hubungan, engkau menemui keadaan yang sulit untuk beradaptasi antara suami dengan istri. Atau mungkin juga engkau dihina, engkau difitnah, saudaraku. Engkau difitnah atas apa yang tidak engkau pernah lakukan. Engkau dikata-katai, engkau dikata-katai yang kasar, engkau dikata-katai yang merendahkan dirimu, saudara-saudara. Ya, situasi sulit, situasi yang menyesakan, saudara. Mungkin engkau tidak merasa engkau tidak dihormati di tempat di mana engkau bekerja. Engkau tidak dianggap seperti tidak dianggap di mana engkau bekerja, saudaraku. Saudara-saudaraku, ketika kita mengalami hal-hal ini, kesulitan dan kesesakan, saudara-saudaraku, tentu saudaraku, hal ini membuat hidup kita terasa sangat-sangat sulit dan sangat-sangat
menyesakan. Namun saudaraku, dikatakan di dalam Roma 12 ayatnya ke-12, firman Tuhan yang tadi saja kita baca, dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Saudara-saudaraku, dikatakan bersabarlah di dalam kesesakan. Bersabar di dalam kesesakan mempunyai arti, Bapak Ibu. Ketika saudara mengalami, diizinkan Tuhan ada di dalam keadaan yang sulit dan menyesakan, saudara tetap menahan diri untuk tidak bersungut-sungut. Saudara menahan diri, saudara menahan mulut kita, saudara menahan hati kita untuk tidak mengeluarkan kata yang bersungut-sungut. Kata yang bersungut-sungut sama artinya dengan menggerutu, saudara. Ketika kita menghadapi satu masalah, ketika kita tidak dihormati, ketika kita difitnah, ketika kita menghadapi orang yang menjengkelkan saudaraku, dikatakan bersabarlah di dalam kesesakan. Artinya Bapak Ibu, saudara mau menahan diri untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak membangun, saudara. Kata-kata yang menggerutu, kata-kata yang bersungut-sungut. Saudaraku, adalah lebih mudah kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dibandingkan mengeluarkan kata-kata yang baik. Untuk kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik tanpa disuruh pun, naluri kita ingin mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Tetapi untuk mengeluarkan kata-kata yang membangun, itu harus dilatih, itu harus diusahakan, karena itu keluar atas keinginan roh yang ada di dalam kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu dikatakan sabarlah di dalam kesesakan. Bersabar di dalam kesesakan juga Bapak Ibu berarti tidak mudah mengeluh, saudara. Ketika saudara mengalami satu kesulitan, ketika saudara mengalami satu di mana saudara mengalami hal yang begitu berat, hal yang begitu membuat diri saudara seakan-akan tidak lagi mampu. Seakan-akan saudara ingin pergi meninggalkan di mana saudara bekerja, di mana saudara melayani, di mana saudara tinggal. Tetapi saudaraku, bersabar berarti engkau tidak juga mengeluh, saudara. Bersabar, engkau tetap bersabar ketika engkau menghadapi satu cobaan. Bersabar untuk tidak mengeluh. Bersabar untuk tidak berkata untuk stop, saya sampai di sini saja. Stop, saya tidak mau melanjutkan lagi. Stop, sampai di sini kekuatan saya. Saya memutuskan untuk stop. Saudara-saudaraku, orang yang bersabar, dia tidak mudah berputus asa. Orang yang mau bersabar, saudara-saudaraku, orang yang tidak mudah mengeluh walaupun dia mengalami situasi yang sangat sulit, situasi yang sangat mencekam, tetapi orang itu tetap bersabar di dalam kesesakan. Bapak Ibu, apabila kita berbicara tentang kesabaran, maka kita akan mengingat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan melihat teladan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus selama ada di muka bumi ini 2000 tahun yang lampau. Dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 2, dikatakan saudaraku, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan,
yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus mengalami apa yang kita alami. Tuhan Yesus merasakan apa yang kita rasakan hari ini. Bahkan Yesus lebih lagi, dia harus mati di kayu salib. Dia dihina, dia disiksa hanya untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Yang sebenarnya dia tidak lakukan. Yang sebenarnya dia tidak berdosa. Dia dihina atas sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Saudara-saudaraku yang berkasih, jikalau kita dihina, saya mau katakan, jikalau kita dihina, bukan berarti kita ini memang orang yang hina. Jikalau kita ini dihina, bukan berarti memang kita menyetujui bahwa kita ini memang orang yang hina. Saudaraku, kita tidak bisa memaksakan orang menilai hidup kita. Kita tidak bisa memaksa orang lain menilai baik atas hidup kita. Tetapi kita bertanggung jawab atas hidup kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita dihina, bukan berarti kita ini memang orang yang hina. Kita harus tetap melihat hidup kita ini adalah hidup yang berdasarkan kepada kasih dan firman Tuhan, saudara. Saudara-saudaraku, ketika Tuhan Yesus, dia dihina, dia difitnah, dia disiksa, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memilih untuk tetap memikul salib dibandingkan dia harus membalas dengan kekerasan. Saudara-saudaraku, ketika Tuhan Yesus dihina, difitnah, disiksa, diejek, apakah Tuhan Yesus tidak bisa berbuat yang lebih daripada orang itu? Sangat bisa. Tuhan Yesus berkata ketika ada di atas kayu salib, apakah engkau tidak tahu bahwa aku bisa saja menurunkan malaikat, beribu-ribu malaikat untuk membebaskan aku? Tetapi aku tidak memilih jalan itu. Aku memilih untuk tetap melakukan perintah Allah. Aku memilih untuk tetap melakukan kehendak Allah. Aku memilih untuk memikul salib itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, adalah hal yang lebih gampang untuk kita membalas orang yang jahat kepada kita dengan kejahatan. Adalah lebih mudah kita berkata yang kasar kepada orang yang mengejek kita. Ketika kita membalas ejekan dengan ejekan, ketika orang membalas hinaan dengan hina, mungkin kita merasa bersukacita. Mungkin kita merasa puas. Dan kita berkata, kamu nggak tahu siapa saya. Ini loh saya. Belum tahu kamu saya. Kamu hina saya, kamu belum tahu siapa saya. Lu jual, gua beli. Ada rasa puas, ada rasa sukacita, saudara. Ketika kita membalas, ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, ketika orang membalas, ketika kita memberi, dia memberi satu, kita beri lagi dua. Ada rasa sukacita, ada rasa puas, ada rasa senang, ada rasa bangga. Ya saudara. Tetapi saudara, kesabaran akan diuji ketika kita mengalami kesulitan dan kesesakan. Dikatakan Bapak Ibu, Tuhan Yesus
memilih untuk memikul salib daripada dia harus bersukacita untuk membalas yang jahat dengan kejahatan. Saudara-saudaraku, dikatakan selanjutnya di dalam Ibrani 12 ayat kedua. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kemarin kita pesan, Bu Tobing bertanya, apa sih arti di sebelah kanan itu? Saya ingat. Saudara-saudaraku, dikatakan orang yang sabar, orang yang mau memikul salib, orang yang mau memikul salib ganti sukacita adalah orang yang siap untuk ditempatkan di sebelah tahta kanan Allah Bapa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kesabaran adalah situasi akan membuat kita menjadi pribadi yang mulia. Kesabaran akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih mulia. Karena itu Bapak Ibu, kalau logam mulia, dia harus dipisahkan, dia harus dilepaskan dari logam-logam yang lain. Ada perak, ada tembaganya, itu harus dipisahkan. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan panasnya api dan tempakan. Tetapi kau harus tetap sabar. Ketika kau tetap sabar, Tuhan sedang melepaskan hal-hal yang tidak perlu atas hidupmu. Tuhan sedang melepaskan hal-hal yang tidak mulia yang ada dalam hidup. Sebaliknya Tuhan ingin menampakkan hal-hal yang mulia dalam hidupmu, supaya engkau berharga mahal, supaya engkau dicari orang, supaya engkau benar-benar mulia dan orang benar-benar menjadi takjub akan engkau. Ketika orang melihat engkau, mereka melihat ada Tuhan dalam hidupmu, ada kemuliaan terpancar atas hidup. Gampang Bapak Ibu? Sulit. Tapi Yesus menjadikan teladan atas hidup kita. Yesus memberikan teladan atas hidup kita. Yesus dalam rupa manusia yang merasakan kemanusiaan juga, merasakan apa yang kita rasakan, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kesabaran akan menjadikan kita pribadi yang mulia, seperti logam mulia yang melalui panas api dan tempaan, sehingga ia layak disebut dengan logam mulia. Saudara-saudaraku yang terkasih, apabila kita sudah siap, apabila kita sudah layak dikatakan Bapak Ibu, kita akan ditempatkan di sebelah kanan tahta Allah, yang berarti Bapak Ibu, artinya adalah kita mendapatkan tempat yang istimewa, tempat yang terhormat, di mana kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Allah kelak nanti. Saudaraku mau ditempatkan bersama dengan Allah di sebelah kanan tahta Allah. Saudara mau? Amin. Saudara mau tetap bersabar? Amin. Suaranya lebih kecil. Ya, ketika saudara harus menempatkan mempunyai tempat sebelah kanan tahta Allah, mau. Tapi ketika dikatakan, maukah engkau tetap bersabar? Ini yang menjadi ujian bagi kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita mengambil satu keputusan. Mari kita mengambil satu keputusan bahwa saya ingin mengikut Yesus. Katakan bersama dengan saya ingin mengikut Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, percayalah bahwa Tuhan itu tidak diam, tetapi Tuhan mengerti atas kehidupan kita.
Kalau kita mau percaya pada Tuhan, Dia akan membuat kita seperti logam mulia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkaulah satu-satunya ya Bapa, menjadi sandaran atas kehidupan kami. Saat orang lain tidak mengetahui apa yang sedang kami rasakan, beban kehidupan yang sangat berat, Engkau dapat merasakan ya Tuhan. Bahkan Engkau telah terlebih dahulu merasakan dan mengalami apa yang sudah kami alami. Tetapi Engkau berkata, aku mau memikul salib. Aku mau berkata, memilih kehendak Tuhan dibandingkan dengan kehendakku sendiri. Tuhan, tolong kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan, agar kami boleh menang atas setiap pergumulan masalah yang sedang kami hadapi. Tolong kami Tuhan, pimpin kami Tuhan, agar kami memperoleh kemenangan atas setiap pergumulan masalah yang sedang kami gumulkan Tuhan. Tolong kami Tuhan, pimpin kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri untuk menutup ibadah hari ini. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah hari ini. Tuhan Yesus, sementara kami akan mengakhiri ibadah hari ini, kami percaya Tuhan, bahwa pertolongan-Mu tidak akan pernah berhenti atas kehidupan kami. Kau akan menunjukkan kebaikan demi kebaikan atas setiap langkah hidup kami Tuhan. Tuhan, kalau kami selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, tapi kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami untuk berjalan melewati lembah kekelaman. Kau akan memberikan kami kekuatan, sukacita, walaupun kami di tengah-tengah kesulitan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini yang terus membangun hidup kami. Berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap keluarga kami. Bapak Ibu, mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah setiap kehidupan yang kau jalani. Diberkatilah roh dan jiwamu, sehingga kau tenang, sehingga kau damai, sehingga kau tetap mengikut Yesus walaupun kau berada di dalam kesesakan. Diberkatilah setiap usaha yang kau kerjakan, pekerjaan, dan dimanapun kau bekerja, kau akan tetap bertahan, dan kau akan tetap terus maju, dan maju. Diberkatilah setiap anggota keluargamu, sanak saudaramu, orang tuamu, dimanapun mereka berada, dengan damai sejahtera, dengan kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan. Diberkatilah masa depanmu, masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang bersama dengan Tuhan Yesus. Dan berkat keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Terpujilah namamu ya Bapa. Dan setiap kita yang telah menerima berkat ini, mari kita katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati.